Berdoa selesai. Silakan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nirana Jelita. Ada, Bu. Mario Lazar. Fahri Kalbar. Iya, Bu. Ya, baik, hari ini semuanya hadir. Oke, baik anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik, Bu. Jadi pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Tetapi sebelum Ibu memulai, Ibu akan menanyakan kembali berkaitan dengan materi yang sudah kalian pelajari di pertemuan yang kemarin ya. Ada yang masih ingat materi apa saja yang kemarin kita pelajari? Bentuk-bentuk konflik pada masyarakat. Bentuk-bentuk konflik pada masyarakat. Kemudian bentuk konflik seperti apa? Contohnya konflik apa? Konflik antar suku. Konflik antar suku. Rupiati, konflik antar apa? Konflik antar agama. Kemudian konflik antar ras. Konflik antar golongan. Dan konflik antar golongan. Kemudian mengapa konflik itu bisa terjadi? Karena tidak adanya saling menghargai atau menghormati satu sama lain. Iya, karena tidak ada saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Jadi untuk itu sekarang Ibu minta kalian membuka buku tentang upaya pencegahan terjadinya konflik. Jadi Ibu kasih kesempatan membaca 10 menit terkait materi upaya pencegahan konflik. Sebelum kita lanjut, Ibu minta kalian perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Ini kompetensi dasarnya menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menganalisis tentang upaya pencegahan terjadinya konflik suku, agama, dan ras. Dan tujuan pembelajarannya juga itu ada 4 Ibu minta 4 orang satu-satu membacakan tujuan pembelajaran. Mulai dari kalian. Yang pertama, melalui pembelajaran problem based learning dengan bantuan PPT dengan video tentang konflik SARA siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung dengan bangga menghormati dan mensyukuri keberagaman bangsa Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. yang kedua, Nova silakan. Melalui pembelajaran problem based learning dengan bantuan PPT dan video tentang konflik SARA siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung menunjukkan sikap toleran, santun, jujur, gotong royong, berjujur dan melestarikan masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Fitri Belo. Melalui pembelajaran problem ini dengan bantuan PPT siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung mampu mendiagnosis upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA dengan baik. Yang berikut, ini Carolina Teang. Melalui pelajaran problem based learning Dengan bantuan PPT siswa kelas 9 SMPN 1 Riung mampu menguraikan contoh perilaku sebagai upaya pencegahan konflik SARA di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara dengan tepat. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran kali ini. Jadi sebelum kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya, Ibu minta kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, berdiri. Sabang sampai Merauke berjatuh pulau
konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disingkat dengan SARA. SARA itu singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi konflik-konflik yang terjadi karena keberagaman itu bisa dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut. Kita lihat sama-sama. Yang pertama itu upaya preventif, yaitu dilakukan sebelum konflik dengan mengembangkan dan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai dan menghormati. Jadi, upaya preventif itu berarti upaya sebelum timbulnya konflik. Dengan cara apa? Seperti tadi yang Andreja jawab, dengan cara kita memupuk rasa toleransi, kemudian meningkatkan hubungan kerjasama yang baik, gotong royong, dan sebagainya. Kemudian upaya pencegahan yang kedua, upaya represif. Itu upaya yang dilakukan untuk menghentikan konflik yang telah terjadi. Konflik sudah terjadi, tetapi ada upaya dilakukan supaya konflik itu bisa berhenti. Misalnya itu berupa pembubaran paksa atau penangkapan. Misalnya orang sedang kegiatan konflik itu, misalnya konflik antar suku, tiba-tiba polisi datang, tentara datang untuk membubarkan atau menghentikan konflik tersebut. Itu namanya upaya represif. Ingat preventif, represif, dan yang ketiga itu adalah kuratif. Kuratif itu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut atau menanggulangi akibat dari konflik ini. Tindakan ini dapat berupa pendampingan bagi korban perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Jadi itu upaya kuratif, upaya yang dimana konflik itu sudah terjadi, jadi upaya pendampingan untuk mereka yang sebagai korban dari konflik yang telah terjadi. Ada pertanyaan? Oke, baik. Jadi untuk itu Ibu minta kalian membentuk dalam kelompok seperti kelompok yang sudah dibagikan minggu lalu Jadi untuk kalian lebih memahami materi yang kita pelajari hari ini, supaya kalian lebih paham, untuk itu Ibu minta kalian berdiskusikan lagi dalam kelompok. Jadi model pembelajaran yang kita gunakan hari ini itu adalah problem based learning Kita memecahkan masalah, mencari jawaban dari masalah-masalah yang kita temukan. Sekarang kita membentuk dalam kelompok masing-masing, kelompok 1 sampai 5. Selamat siang teman-teman dan guru. Siang. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pelapor. Pertanyaan nomor 1. Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik SARA? 1. Mendekatkan diri pada Tuhan. 2. Memahami adanya perlindungan bagi hak warga negara. 3. Saling menghargai dan menghormati keberagaman. 4. Tidak menyimpan prasangka buruk pada orang lain yang berbeda. 5. Mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nomor 2. Uraikanlah contoh perilaku sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik SARA di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. 1. Tidak memanggil orang lain dengan julukan berdasarkan SARA. 2. Tidak menghakimi dan berpikiran negatif mengenai SARA. 3. Menyadari pentingnya toleransi. Demikian hasil laporan diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pelapor yang telah membacakan hasil diskusi kelompok kami.
Saya memberikan kesempatan kepada forum untuk memberikan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau begitu kita lanjut untuk presentasi di kelompok yang berikut. Tapi sebelum itu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang berikut kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu persilakan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pelapor saya mempersilakan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya membacakan hasil diskusi kami. Menghadap ke teman-teman, Murni. Di sini. Satu, setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus segera diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik SARA? 1. Preventif, upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadinya masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. 2. Uraikanlah contoh perilaku sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik SARA di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Tidak menghakimi dan berpikiran negatif mengenai SARA, menyadari pentingnya toleransi, dan menghargai keberagaman. Sekian dan terima kasih. Saya mempersilakan kepada forum untuk memberikan pertanyaan. Iya, lagi-lagi diberi kesempatan untuk memberikan masukan, tanggapan, dan pertanyaan kepada teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tidak ada memberikan masukan, pertanyaan kepada teman kelompok kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi. Jadi untuk itu Ibu minta kalian semua untuk memberikan tepuk tangan kepada kelompok dari hasil diskusi dan presentasi dari anak-anak yang sudah lakukan tadi, bahwa kita bisa mengambil kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Untuk itu Ibu minta, siapa yang bisa memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini sebagai upaya mencegah dan mengatasi permasalahan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, yaitu mengembangkan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, menerima keanekaragaman budaya sebagian dari budaya bangsa. Itu sikap-sikap yang diperlukan sebagai wujud upaya mencegah terjadinya konflik suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik SARA. Yang pertama tadi upaya apa? Preventif. Upaya yang dilakukan sebelum terjadinya konflik atau masalah. Misalnya, mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, dan gotong royong. Kemudian yang kedua upaya represif. Apa itu murni represif? Upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Iya, upaya pada saat pencegahan konflik pada saat atau setelah terjadinya konflik. Kemudian upaya yang ketiga, Merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi.
Iya, sebagai tindak lanjut dari masalah yang sudah terjadi, misalnya pendampingan terhadap korban terjadinya konflik. Sudah paham semua materi yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah. Atau ada yang belum paham? Silakan bertanya. Sudah Bu. Ya, sudah semua. Ibu harap semua sudah paham dengan materi tentang upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik dan sikap apa yang bisa kembangkan atau kita wujudkan dalam kehidupan sekolah, masyarakat, bangsa dan negara supaya permasalahan atau konflik dalam masyarakat itu yang berkaitan dengan keberagaman tidak terjadi. Oke, yang terakhir ini sebelum lanjut pada tugas dan menutup kegiatan kita pada siang hari ini, Ibu meminta anak-anak semua untuk mendeklarasikan yang berkaitan dengan materi upaya pencegahan konflik saraf. Jadi kalian ucapkan bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Kami siswa dan siswi kelas 9 SMP Satorium mendeklarasikan untuk selalu berupaya menyelesaikan persoalan dalam keberagaman Indonesia, mulai dari sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih kalian sudah dengan sungguh-sungguh mengucapkan deklarasi. Ibu harap ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Supaya permasalahan yang berkaitan dengan keberagaman suku, agama, dan ras atau konflik itu tidak terjadi. Oke, kita lanjut yang berikut. Hari ini tidak ada poster, jadi tugasnya itu kalian membaca materi ya yang berkaitan tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia di buku PKN halaman 121. Jadi kalian bisa juga mengakses dari internet, dari sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan materi kita, supaya minggu depan itu kita lanjut dengan materi di bab yang kelima ini yang tentang harmoni keberagaman. Dan tugasnya itu mandiri 4.4 itu di halaman 117. Tugas mandiri berarti dikerjakan masing-masing. Jangan sampai satu kertas itu 5 orang atau satu pekerjaan 5 orang. Jadi masing-masing satu pekerjaan ya. Jadi di halaman 117 tugas 4.4. Minggu depan sebelum memulai materi di bab yang kelima langsung kumpulkan tugas tersebut. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita lanjut lagi nanti minggu depan. Jadi baik, itu mari kita berdiri untuk semua kegiatan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.